Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang yang terhormat. Sesuai dengan amanat konstitusi, menjadi tugas dan tanggung jawab DPR RI bersama pemerintah untuk membentuk undang-undang. Dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional, DPR RI bersama pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam menyusun substansi undang-undang agar berisikan keberpihakan kepada rakyat, mengutamakan kepentingan nasional, menjaga persatuan dan kesatuan, serta selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanpa komitmen ini, maka undang-undang dapat menjadi jalan untuk melegitimasi kekuasaan yang sewenang-wenang, menciptakan ketidakadilan sosial. Undang-undang dapat menjadi alat untuk membajak kekuasaan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, dalam memastikan bahwa suatu pembentukan undang-undang merupakan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan-kepentingan yang lebih besar, maka dalam membentuk undang-undang harus dilakukan meaningful participation, yaitu melibatkan kalangan masyarakat yang berkepentingan dan atau terdampak atas pengaturan oleh undang-undang. DPR RI dan pemerintah harus dapat mendengarkan suara rakyat, membuka mata dan telinga atas aspirasi rakyat secara hikmat dan bijaksana, sehingga pembentukan undang-undang dapat memberikan kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan tertib, memberikan perlindungan, memberikan jalan mencapai kesejahteraan, memberikan keadilan, menjaga sumber daya bangsa dan negara, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, kami sampaikan kinerja pembentukan undang-undang periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama dengan pemerintah. Melalui alat kelengkapan DPR RI dengan rincian sebagai berikut. Komisi 1, 8 undang-undang. Komisi 2, 80 undang-undang. Komisi 3, 5 undang-undang. Komisi 4, 1 undang-undang. Komisi 5, 1 undang-undang. Komisi 6, 5 undang-undang. Komisi 7, 1 undang-undang. Komisi 8, 1 undang-undang. Komisi 9, 1 undang-undang. Komisi 10, 4 undang-undang. Komisi 11, 5 undang-undang. Badan Legislasi, 9 undang-undang. Badan Anggaran, 1 undang-undang. Selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Panitia Khusus DPR RI, 4 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memfokuskan pada pembahasan terhadap 17 RUU yang masih berada pada tahap pembicaraan tingkat 1. Salah satu agenda pembentukan undang-undang yang sangat strategis dan saat ini sedang dalam pembicaraan tingkat 1 adalah Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode tahun 2025-2045. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode tahun 2005-2025 diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Untuk periode selanjutnya
akan dibentuk Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045. Keberadaan undang-undang ini ke depan perlu dioptimalkan dalam memberi arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, terencana dan berkelanjutan. Sehingga setiap presiden, gubernur, bupati, wali kota tidak lagi memiliki ambisi visi misi pribadi masing-masing dalam membangun Indonesia. Kita secara kolektif harus memiliki politik pembangunan Indonesia yang terencana, terkoordinasi dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan nasional hendaknya memastikan bahwa usaha dan kerja keras kita dalam membangun Indonesia memiliki arah dan tujuan bersama. Saudara Presiden dan Wakil Presiden, hadirin sidang yang terhormat, DPR RI melalui fungsi pengawasan memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat mensejahterakan rakyat, mempermudah urusan rakyat, membangun sarana prasarana untuk rakyat, menciptakan ketertiban, wujudkan rasa aman, dan lain sebagainya.